Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Tafsiran surat Al-Baqarah sampai pada ayat, ya, ini ayat ke-27, ya. Ayat 17, mohon maaf. Sudah sampai ayat ke-17. Di sini masih menjelaskan sifat-sifat orang-orang munafik. Allah Ta'ala menyatakan mathaluhum. Kalimat mathaluhum itu berarti adalah sifatuhum. Permisalan mereka, yaitu sifat-sifat mereka, bagaikan apa? Kamathalil ladzi istauqada nara. Seperti orang yang menyalakan api. Menyalakan api. Di sini kata api di sini memiliki makna yang baik, ya. Bukan makna yang buruk. Makna api di sini adalah petunjuk. Simbol api di sini maknanya adalah petunjuk. Karena mengambil daripada cahaya. Ya, api ketika menyala memunculkan apa? Cahaya. Jadi simbol cahaya itulah yang dijadikan sebagai simbol, sebagai hidayah, petunjuk. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Nah, kata nur di sini petunjuk atau agama Islam ataupun ilmu. Ilmu juga biasa diumpamakan sebagai cahaya, karena dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang halal, mana yang haram, dan seterusnya. Sesuai dengan syair dari Imam Syafi'i, ya. Syakautu ila waqi' su'al hifti fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi'anna al-ilma nur wa nurullah la yuhda li qalbi asi. Begitu juga ucapan Imam Malik, innamal ilmu nur. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Yaghzifullahu ta'ala fi qulub ibadihi, yang Allah tancapkan ke dalam hati hamba-hambanya. Tuh. Jadi di sini maknanya baik. Maknanya petunjuk. Perumpamaan mereka orang-orang munafik bagaikan orang yang sudah menyalakan cahaya, menyalakan api. Artinya mereka itu sudah dapat satu keuntungan, sudah memeluk agama Islam. Cahaya itu sudah didapat. Bahkan mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, mereka haji, bahkan mereka duduk bersama Nabi. Itu sudah dapat cahaya itu. Allah sudah kasih itu cahaya ke mereka. Akan tetapi falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Ketika sudah diberikan cahaya tersebut,
Allah hilangkan cahaya itu di hadapan mereka. Maknanya apa? Mereka mengkufuri nikmat itu. Mereka mengingkari di dalam hati. Padahal kenikmatan itu, cahaya itu sudah ada di hadapan mereka, tapi mereka sendiri yang memadamkan cahaya itu. Di sini menggunakan bahasa hakikat. Allah menghilangkan cahaya mereka. Itu hakikat. Tapi kalau syariatnya, mereka yang menghilangkan itu, menolak cahaya itu. Dengan apa? Dengan mengkufurinya. Menyimpan kekufuran di dalam hati. Wa tarakahum, kalau cahaya ini sudah padam, gelap gulita, sudah tidak bisa tahu arah tujuan hidup kemana, sudah tidak bisa mengetahui mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil, maka dikatakan tarakahum fi zulumatin, dia meninggalkan mereka, Allah membiarkan mereka di dalam kegelapan-kegelapan. Kegelapannya bukan satu kegelapan, tapi bentuk jamak, banyak sekali kegelapan-kegelapan. Berlapis-lapis itu kegelapan. Kalau bahasa Al-Quran, Nabi Yunus itu 3 kegelapan. Ketika ditelan oleh ikan paus, kegelapan pertama berada di dalam perut ikan. Kegelapan kedua di waktu malam. Kegelapan ketiga di dasar lautan. Itu disebut 3 kegelapan dalam bahasa Al-Quran. Nah, kegelapan orang munafik lebih gelap dari itu. Zulumat. La yubsirun. Mereka tidak bisa lagi melihat. Makna la yubsirun, melihat dari 2 sisi. Melihat dengan mata yang ada di kepala. Mereka lihat Nabi Muhammad di hadapan mereka tuh. Kurang apa lagi coba? Lihat Rasul di hadapan mata mereka, gak bisa merubah mereka menerima petunjuk. Kenapa? Zulumat, sudah gelap. Sudah gelap, gak bisa. Sekalipun Nabi tunjukkan mukjizat di hadapan mereka, tetap la yubsirun, mereka gak bisa melihat. Sekalipun Tuhan menampakkan diri di hadapan mereka, la yubsirun, gak bisa melihat. Tapi yang maknanya gak bisa melihat karena zulumat, kegelapan itu menutup mereka. Bukan karena mereka buta. Mereka tiap hari berinteraksi dengan Nabi di kota Madinah. Karena orang-orang munafik kan adanya di mana? Kota Madinah. Di Makkah itu pembahasan orang-orang musyrik. Tapi ketika munafikun yang dibahas itu ketika Nabi bermukim di kota Madinah. Sholat 5 waktu, bayangkan bersama Nabi. Ada orang-orang munafik yang rajin sholat. Imamnya Rasul. Mereka sholat subuh bersama Nabi, sholat zuhur bersama Nabi, sholat asar bersama Nabi, sholat maghrib bersama Nabi, sholat isya bersama Nabi, pengajian juga bersama Nabi. Nabi mengajar mereka yang hadir. Tapi gak bisa terima, kenapa? Zulumat, kegelapan-kegelapan sudah menutup mereka. La yubsirun, mereka sudah tidak bisa melihat. Makanya lafaz la yubsirun di sini 2 makna. Tidak bisa melihat secara zahir, mata yang ada di kepala kita, dan juga tidak bisa melihat dengan mata hati. Dua-duanya sudah tertutup dengan kegelapan. Kalau kegelapannya satu, bisa mungkin mereka terima itu petunjuk. Tapi di sini Allah katakan zulumat, kegelapannya banyak. Bentuk jamak, plural. Maka jangan heran, Nabi sudah tunjukkan apapun di hadapan mereka, tetap gak bisa. Mereka gak bisa menerima hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah tertutup dengan zulumat. Kalau sudah gelap, sudah zulumat, kegelapan sudah menutup mereka, mata hati mereka juga sudah tertutup dengan kegelapan, maka fungsi mendengar sudah tidak ada. Makanya di situ lanjutannya apa? Summum. Sumun artinya apa? Tuli. La yasmaun. Ini tuli bukan tuli hakiki, bukan. Orang-orang munafik normal, sehat walafiah lagi. Ya. Maknanya wa'afiyah salamah.
dia selamat dari lahir. Memang bahasa afiah memang ditunjukkan kepada orang yang beruntung. Ya. Sehat saja, sehat. Tidak afiah mereka. Sehat tapi tidak afiah. Telinganya sehat, tapi di sini Allah katakan summum. Summum artinya tuli, la yasma'u, tidak bisa mendengar. Itu maknanya secara maknawi, bukan hakiki. Telinga mereka sehat, tapi kalau kebaikan gak bisa mereka dengar, gak bisa masuk ke telinga. Maknanya di situ. Nabi bacakan ayat Al-Quran di hadapan mereka secara langsung, tapi summum, tuli. Kalau ulama mengatakan ya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, ma kharaja minal janan dakhalal janan, wa ma kharaja minal lisan la yuzawizul adhan. Memang ada ungkapan mengatakan seluruh ucapan yang sumbernya dari hati pasti akan masuk ke dalam hati. Tapi ucapan yang tidak bersumber dari hati, maka dia hanya melewati telinga saja. Nah, sekarang yang berbicara ini bukan dari hati lagi, Nabi yang bicara nih. Nabi yang bacakan ayat, Nabi yang ngajak mereka dengan dakwah, dengan akhlak, dengan ucapan, dengan perbuatan. Tapi gak bisa juga menerima. Alasannya apa tadi? Zulumat. Sudah ditutup dengan kegelapan-kegelapan itu. Kegelapan hatinya, akalnya. Sehingga fungsi mendengar pun sudah tidak ada. Hanya masuk, keluar. Dengar, keluar. Kemudian bukmun, bisu. Kalau sudah masuk, sudah diliputi oleh kegelapan, maknanya mereka bisu secara maknawi. La yatakallamun, la yatakallamu bi khairin. Yang mereka ucapkan gak ada kebaikan. Bicara hal-hal yang tidak ada manfaat. Tidak pernah membicarakan sesuatu yang bermanfaat baginya di dunia maupun di akhirat. Itu biasanya orang-orang munafik. Di sini Allah yang gambarkan, ya mereka bisu. Maknanya bisu bukan secara hakiki, tapi maknawi, bahwa mereka itu bisu dari membicarakan kebaikan. Yang mereka bicarakan hal-hal yang tidak baik. Umyun, buta. Udah gak bisa lagi melihat kebaikan. Mereka kalau melihat Nabi, melihat dari sisi basyariahnya Nabi, bukan dari sisi kenabiannya. Oh, Nabi Muhammad manusia. Oh, Nabi Muhammad makan juga. Oh, Nabi Muhammad minum. Oh, Nabi Muhammad menikah juga. Oh, Nabi Muhammad ke pasar. Oh, Nabi Muhammad berjalan juga. Oh, Nabi Muhammad. Jadi dilihat Rasulullah itu hanya dari sisi apa? Basyariah saja. Sudah dibutakan, umyun. Tapi kalau para sahabat, para ahlul bait, mereka melihat Nabi bukan dari sisi basyariah, tapi mereka melihat Nabi Muhammad adalah sebagai seorang utusan Allah. Itu yang membedakan. Makanya yang satunya disebut umyun, buta. Kalau sudah telinga gak bisa mendengar, bisu, buta, fahum la yarji'un. Nah, mereka ini sudah gak bisa kembali lagi kepada Allah. Gak bisa balik lagi kepada kebaikan. Au qasayyibin minas sama'i, atau sekalipun seandainya diturunkan curahan hujan kepada mereka dari langit, fihi zulumat, tapi ada kegelapan-kegelapan, maka air itu gak bisa memberikan manfaat. Ibarat kata, yang lain tanahnya subur disebabkan oleh turunnya hujan, mereka kekeringan, dihalangi dengan penutup di atasnya, sehingga tanah itu tidak terkena air. Itu artinya gambaran orang-orang munafik kayak begitu. Cucuran rahmat sudah Allah berikan, tapi mereka yang menghalanginya dari langit. Dan mereka hanya mendengar suara kilat dan petir. Ra'dun wa barakun. Yaj'aluna asabi'ahum
fi adhanihim minas sawa'iq hadharal maut. Ketika ada suara petir, suara kilat, mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga mereka. Ini lafaz jari-jari adalah majaz mursal. Ya, majaz mursal itlaqul kul wa iradatul juz'i. Menyebutkan semua tapi maknanya sebagian. Karena di sini kan disebutkan mereka memasukkan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka. Bagaimana bisa memasukkan jari-jari semua? Enggak bisa. Maknanya pasti satu jari untuk menutup telinga. Maka disinilah digunakan ilmu balaghah. Nama babnya adalah majaz mursal, menyebutkan seluruh tapi maknanya sebagian. Ditutup telinga mereka daripada suara petir karena takut mati. Dia orang munafikun takut mati. Di sini Allah Ta'ala berikan tashbih, perumpamaan dengan suara petir. Ya karena apa? Suara petir yang begitu keras dan juga ada sinaran cahaya, ya, kilat. Itu ibarat kata kalau lihat dengan mata telanjang dengan jarak yang dekat, kilat itu menyambar mata, silau mata menjadi buta. Sesuai sifat awal mereka. Mereka itu buta. Suara yang keras sehingga merusak telinga. Jadi apa? Tuli. Bisu, di waktu terdengar suara yang begitu keras, suara mereka itu tidak ada suara dibanding suara keras itu. Itu diumpamakan seperti orang yang bisu. Jadi dikaitkan dengan cerita hujan dan petir dan juga sifat-sifat mereka yang tuli, ya, bisu dan buta. Hadharal maut, takut mati. Kalau kita tidak diajarkan mendengar suara petir, suara kilat, tidak diam, tapi diajarkan membaca doa, membaca zikir. Allahumma la taqtulni bi ghadabik wa la tahlikni bi 'adzabik wa 'afini qabla dzalik. Allahumma la taqtulni bi ghadabik, ya Allah jangan kau bunuh aku dengan kemurkaanmu. Wala tahlikni bi'adzabik, jangan kau binasakan aku dengan azabmu. Wa'afini qabla dzalik, dan maafkanlah aku. Itu salah satu doa ketika mendengar suara petir. Ya. Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bagir mengatakan, as-sawa'iq tusib al-mu'minah. Petir itu bisa menyambar orang beriman. Tapi wala tusib dzakiran lillah. Petir gak bisa menyambar orang yang sedang ingat Allah. Kalau lagi ada hujan, ada petir, sambil zikir, sambil ingat Allah, dia jadi hisnu hasin, dia dilindungi. Ya, itu petir tidak bisa mengenai. Tapi kalau kita kosong pikiran dan tidak ingat Allah di waktu itu, walaupun kita ini rajin sholat, rajin baca Al-Quran, tapi di waktu itu kita sedang kosong pikirannya, kata Imam Ja'far As-Shadiq, bisa menyambar dia. As-sawa'iq tusib al-mu'minah wala tusib al-dzakira lillah. Petir bisa menyambar orang beriman, tapi tidak bisa menyambar orang yang sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Artinya semua ini masuk kepada wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, petunjuk dari Allah. Tapi kita gak bisa dapat petunjuk langsung dari Allah. Makanya Allah utus Nabi Muhammad. Ibarat di dalam Al-Quran mengatakan Al-Quran sebagai petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kan di surat Al-Baqarah di pembuka. Itu Al-Quran adalah petunjuk. Tapi sekarang pertanyaan, apakah Al-Quran itu cukup jadi petunjuk kalau tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad? Gak bisa. Jadi petunjuk sesungguhnya di situ yang Allah jadikan sebagai petunjuk bukan Al-Quran sebenarnya, tapi siapa? Nabi Muhammad. Apa maksudnya? Kalau hanya Al-Quran sebagai petunjuk tanpa hadirnya Nabi,
Maka ketika ada ayat yang menceritakan perintah solat, wa aqimis sholata, dirikanlah solat, terus solatnya bagaimana? Di dalam Al-Quran nggak ada penjelasan cara solat, hanya ada perintah solat. Terus kita tahu cara solat mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Dari mana? Dari sunnah Nabi, dari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Berarti hakikat petunjuk itu siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Kalau berbicara di bumi ya, tapi kalau substansi utamanya semua dari Allah. Petunjuk mutlak dari Allah. Nabi hanya menyampaikan petunjuk itu. Sehingga nama Nabi itu disebut juga dengan Al-Hadi. Al-Hadi orang yang memberikan petunjuk. Innali khamsata asma. Saya memiliki 5 nama, kata Rasul. Yang pertama Muhammad. Innali khamsata asma. Ana Muhammad. Saya Muhammad. Wa ana Ahmad. Saya adalah Ahmad. Wa ana al-Hadi. Saya adalah Al-Hadi. Orang yang berikan petunjuk. Wa ana al-Agib atau al-Hashir. Wa ana al-Mahi alladhi yamullah bihi kufra. Al-Mahi artinya dengan sebab saya menghapus kekufuran. Allah menghapus kekufuran dengan sebab saya. Jadi Nabi Muhammad sebagai sabab hidayah, tapi musabibnya Allah, yang menyebabkan itu Allah. Maka di dalam ayat Al-Quran disebutkan fadzakir, berikanlah peringatan. Ya, wa anta laisa bimusaitir. Ayatnya gimana? Innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Jelas ada, ini ayat jelas. Engkau wahai Nabi Muhammad menyampaikan petunjuk. Tapi urusan orang ini terima petunjuk atau tidak, itu urusannya Allah. Jadi Nabi yang bawa petunjuk nih, Nabi sudah berikan kepada siapapun di hadapannya. Ada yang mengingkari, orang kafir. Ada yang menerima tapi di hatinya mengingkari, orang munafik. Ada yang terima, hati juga mengimani, mukmin. Berarti tugas Nabi hanya menyampaikan, tapi urusan orang itu dapat petunjuk, itu haknya Allah Ta'ala. Itu maksud dari ayat itu. Dan ini juga berlaku kepada para duat, para da'i seperti itu. Tugasnya hanya menyampaikan, gak bisa merubah orang. Itu urusan Allah, dia yahdillah may yasha wa yudlil may yasha. Allah yang berkehendak berikan petunjuk. Dan Allah juga punya hak untuk memberikan apa? Kesesatan. Kalau bicara hakikat semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini dikatakan wallahu muhitum bil kafirin. Allah yang mencakup seluruh orang-orang kafir tersebut. Yakadul barqu yakhtafu. Ya, yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allah la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, mereka ini hampir-hampir saja petir menyambar mereka. Penglihatan mereka hampir disambar. Kemudian tiap kali cahaya itu bersinar untuk mereka, mereka berjalan. Tapi apabila telah gelap, maka mereka itu berdiam. Dan seandainya Allah berkehendak, niscaya Allah akan menghilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha berkehendak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Lafaz Allah maha berkehendak atas segala sesuatu itu kekuasaan mutlak. Kekuasaan mutlak. Maknanya bahwa Allah Ta'ala
ketika menciptakan makhluk, perbuatan mereka juga makhluk. Tahta ghahrihi. Semuanya di bawah kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah, mazhab Asy'ari, itu ada namanya al-kasbu. Sekalipun Allah yang mengatur seluruh perbuatan kita, tapi ada daya sekian persen yang Allah berikan kepada kita untuk kita tentukan takdir kita, ikut andil di dalam penentuan takdirnya Allah. Allah menetapkan takdir tersebut, tapi kita tidak dibuat fatalisme, berlepas dari usaha. Tetap diperintahkan untuk berusaha. Kau ingin masuk surga, jangan berpikir tentang takdirmu. Kalau Allah tetapkan saya di neraka, tetap saya di neraka. Tapi berusahalah beramal dengan amalan ahli surga. Itu namanya kasab. Di surat Al-Baqarah bagaimana? Laha kasabat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu dalilnya tuh, dalil dari ahli sunnah wal jamaah. Takdir memang Allah atur. Qada Allah yang atur, tapi usaha daya itu harus ada. Maka dia bilang tuh, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau kamu berusaha baik, kau dapat kebaikan. Tapi kalau kau berusaha, daya kamu kau gunakan untuk keburukan, yang kau dapat juga adalah keburukan. Nah, inilah dia moderat di antara pemikiran Qadiriyah dan Jabariyah. Kalau Qadiriyah menciptakan perbuatannya sendiri, bukan Allah yang menciptakan perbuatannya, tapi makhluk yang menciptakan perbuatannya. Kalau Jabariyah, mutlak Allah ciptakan perbuatannya tanpa kita harus ada usaha dan upaya. Tuh. Kalau kita di tengah, Allah yang ciptakan semuanya. Af'alul makhluk, perbuatan makhluk juga adalah makhluk. Tapi Allah berikan juga kepada kita daya untuk kita bisa ikut andil juga memilih kemana arah kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apakah ke jalan fujur atau ke jalan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tafsiran ya sudah berakhir di ayat keberapa ini? Ayat berapa itu? 20 ya. Sudah sampai ayat 20. Insyaallah kita lanjutkan di ayat ke-21 dan seterusnya penafsiran